puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara siang ini, desiminasi calon guru penggerak angkatan 11 kabupaten 50 kota. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengirimkan kalimat salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya sebagai moderator Yayasan Angelista akan membacakan susunan acara desiminasi calon guru penggerak angkatan 11 kabupaten 50 kota dengan Ibu Mirnawati SPD. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga nyanyi Indonesia Raya, yang keempat doa oleh Bapak Dafriwal, 5 sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, 6 desiminasi oleh calon guru penggerak angkatan 11, dan yang ketujuh penutup. Baiklah, kita langsung masuk acara pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan Al-Quran oleh ananda kita Raffi Ardiansyah. Kepada Raffi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fi hutamah wa ma adraka ma hutamah narullahi muqadah allati tattarifu alal afidah muqadah fi amalin mumaddadah sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Raffi. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi bisa membawa kelancaran dalam acara kita pada siang ini. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Dafriwal. Pada Bapak Dafriwal waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbil fir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alni min at-tawabina wa ja'alni min al-mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatal fid wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najjata minan nar wa tahwana ila hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dartiwal. Kita lanjutkan acara berikutnya. Sambutan dari ibu kepala sekolah kepada Ibu Ike yang Fitri. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPTD SD 01 Tae Bukit, yang sama-sama kita istimewakan pada hari ini, yakni calon guru penggerak angkatan 11, yaitunya Ibu Mirnawati SPDSD, yang sebentar lagi akan melaksanakan diseminasi modul 1.4. Pertama dan terutama sekali, marilah kita selalu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat itu jualah kita telah dapat berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini. Selawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dan semakin banyak kita
berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi calon guru penggerak angkatan 11, yakninya Ibu Mirnawati SPDSD, di mana kita tahu bahwa program pendidikan guru penggerak merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru di Indonesia, baik itu kepemimpinan dalam pembelajaran maupun kepemimpinan di sekolahnya masing-masing. Alhamdulillah, hari ini Ibu Mirnawati akan melaksanakan diseminasi yakninya modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebagaimana kita tahu bahwa diseminasi itu adalah penyebar luasan pemahaman yang dapat oleh calon guru penggerak kita sewaktu melaksanakan program pendidikan guru penggerak, yakninya pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebagai calon guru penggerak, beliau juga merangkul melaksanakan tugasnya, yakninya mengembangkan praktisi pembelajaran, di mana beliau akan menyampaikan pembelajaran yang pernah beliau dapatkan sewaktu menimba ilmu di program pendidikan, sehingga nanti beliau menyebarkan luaskan pemahamannya kepada kita bersama. Bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga nanti pembelajaran akan lebih maksimal lagi, kemudian kualitas pembelajaran di sekolah kita juga akan semakin meningkat, sehingga tercapainya visi misi sekolah kita. Mungkin saya sedikit mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Mirnawati selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten 50 Kota. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan di sekolah kita. Mungkin itu sedikit kata sambutan dari saya. Sukses selalu kepada Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing, pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing, dan juga dapat meningkatkan program sekolah kita di masa yang akan datang agar lebih baik lagi. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ike yang telah menyampaikan kata-kata sambutan sehingga kita bisa kedepannya lebih termotivasi. Untuk selanjutnya acara inti diseminasi oleh calon guru penggerak angkatan 11 dengan Ibu Mirnawati. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin beliau hari ini insya Allah kami selaku CGP Angkatan 11 akan melakukan diseminasi pada siang hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SDN 01 Tayu Bukit, yang kami hormati, yang kami harapkan Ibu dan Bapak Guru UPTD SDN 01 Tayu Bukit yang telah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, dan meluangkan
semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan seperti yang telah disampaikan atau dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kami bukan mengajari Bapak Ibu semua, tapi kami mencoba menyebarkan ilmu yang telah kami dapat selama program pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini. Mudah-mudahan pada hari ini apa yang kita dapatkan dan apa yang kami berikan sama-sama bermanfaat untuk kita semuanya. Di mana di sini kami akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti yang kami sampaikan tadi, tujuan kita hari ini atau kami menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Apa saja yang akan kami sampaikan pada hari ini? Konsep inti budaya positif yang kami pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. 8, segitiga restitusi. Filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita lanjutkan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern dinamakan, di mana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sekarang Bapak Ibu semuanya, kami mau melakukan sebuah permainan, di mana permainannya disebut dengan permainan coba buka. Yang pertama kita sebagai A. Bapak Ibu semuanya bayangkan sesuatu yang sangat berharga kemudian disimpan di dalam kepalan tangan Bapak dan Ibu semuanya. Coba Ibu bayangkan, Ibu mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Bapak Iwan yang paling berharga katanya HP, boleh pegang HP-nya, kepalkan tangan. Bu Suryati, ada enggak yang dibayangkan yang paling berharga? Kira-kira apa barang yang paling berharga? Ibu Asti juga boleh pegang, genggam erat-erat barang yang paling berharga itu. Kita berusaha supaya barang yang kita berharga itu tidak bisa dibuka oleh orang lain. Kemudian ada satu lagi teman kita atau kita juga posisikan nanti sebagai B. Apa tugas kita? Kita berusaha merayu bagaimana orang itu bisa membuka genggaman tadi supaya dia bisa membuka barang berharga itu. Boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara kekerasan juga, menggoda, memarahi, menghadi, atau menawarkannya uang. Bayangkan ke diri kita. Barang berharga kita mau diambil, dengan cara apa orang mengambilnya, kita pilih dengan cara apa orang itu bisa membuka jari kepalan tangan kita tadi.
tergantung kita masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Sudah dibayangkan? Sudah. Kira-kira bisa nggak dibuka? Dengan cara apa orang bisa membuka kepala kita tadi? Tergantung orangnya. Ya, Bu Ike bagaimana Bu? Tergantung Ya, Bu Ike jawab tergantung orangnya. Yang lain bagaimana? Tergantung uangnya. Tergantung uangnya. Boleh. Karena itu punya kita, punya prinsip kita masing-masing. Tidak harus disamakan prinsip kita dengan yang lain. Tergantung orang beraya. Ya, tergantung orang meraih. Berarti prinsip kita itu Bu ya. Semua kita pasti beda prinsipnya. Jadi kita di sini bisa melihat dari permain. Coba buka ini, prinsip kita tidak sama. Nah, bisa kita lanjut lagi. Nih, miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi membawa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini lagi, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Stimulus respon sedikit kami jelaskan, yaitu suatu prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Kalau teori kontrol menguatkan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dapat kita lihat di sini stimulus responnya, realitasnya atau kebutuhan. Kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan. Oh maaf, yang di atas. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut kita, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Buktinya teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sesuai dengan permainan buka tutup tadi. Berarti tidak orang lain yang akan mengontrol diri kita, tapi diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain menurut kita, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teori kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Kita lanjut. Masuk kita ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan juga hukuman. Budaya positif di sekolah. Apakah budaya positif di sekolah? Adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid
mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang hormat, bertanggung jawab, kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini kita bisa lihat nilai-nilai kebajikan apa saja. Nilai kebajikan itu ialah nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Profil pelajar Pancasila kita sudah ketahui, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Apa saja nilai-nilai kebajikannya? Di situ kita bisa lihat ada toleransi, rasa hormat menghormati, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Apa kecakapan hidupnya di situ? Ada pula harga diri, empati, pengaturan emosi, berpikir kreatif, keterampilan memecahkan masalah, kemampuan menetapkan tujuan, keterampilan mendengarkan, dan ketahanan. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apa ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Sudah mengerti atau sudah paham Bapak Ibu semuanya? Sudah? Terima kasih. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia lagi. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar kita. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Coba kita renungkan sebentar. Apakah betul yang 5 ini kebutuhan yang harus kita penuhi di diri kita atau bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah yang 5 ini betul-betul kebutuhan kita sebagai manusia? Ya. Anak-anak kita kan juga, berarti anak-anak didik kita juga mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Di mana kita lihat bertahan hidup itu apa yang dibutuhkan? Sudah pasti untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan kasih sayang dan rasa diterima? Apa yang diperlukan di situ? Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Bagaimana pula dengan penguasaan? Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu penguasaan. Kalau kebebasan bagaimana? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri ke arah dirinya lebih benar. Yang kesenangan bagaimana? Bermain, tertawa, liburan, itu kesenangan untuk diri kita. Kira-kira kalau misalnya kebutuhan yang 5 ini, contoh satu kebutuhan dasar kita yang untuk kita sebagai guru, kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan kita yang pertama, bagaimana kira-kira? Kita menjadi gelisah dan
Iya, terima kasih Bu. Kalau salah satu kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita akan merasa gelisah dan ingin untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Begitu juga dengan anak-anak didik kita. Ini ada sebuah contoh kasus. Nih, contoh kasusnya kami bacakan. Kebetulan namanya juga Bapak Iwan. Ya Bapak Iwan. Yang ini Bapak Dasriwal itu. Iya, iya. Kalau yang di kasus di depan Bapak Iwan, yang di sekolah ini Bapak Dasriwal. Boleh kami bacakan kasusnya? Atau ada Bapak atau Ibu yang mau bantu membacakan kasusnya? Ada? Ya Bu. Terima kasih Bu. Baik, di sini kami akan mencoba membantu membacakan contoh kasus. Yang pertama itu Pak Iwan merupakan guru kelas 4 di suatu sekolah. Kemudian sedang bingung dengan ulah salah satu murid yang bernama Amir. Beberapa anak mengadu kepada Pak Iwan dan mengeluhkan Amir yang sering meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda atau kita berada di posisi Pak Iwan, apa yang akan kita lakukan? Menurut Bapak Ibu di sini, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak yang bernama Amir tadi? Mungkin itu contoh kasusnya Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih Ibu Ike. Mungkin kita beri dulu tepuk tangan untuk Ibu Ike yang telah membacakan kasus kita hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ike tadi, kasus di depan. Tadi kita sudah membahas 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar. Kira-kira menurut kita semuanya, kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi dalam kasus ini? Kita ya, boleh Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan kasus yang ada itu, kalau menurut kami, yaitunya kita memberikan nasihat kepada anak tersebut agar menjelang berangkat sekolah makan dulu, dan kalau tidak bisa makan hari itu atau akan terlambat, bawa bekal setiap hari supaya jangan mengganggu temannya nanti sampai di sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu Ibu Suryati Haga. Mungkin ada ibu yang lain mau menanggapi lagi, boleh? Ya, sedikit tambahan mungkin Ibu bagaimana? Boleh tidak ulangi? Ibu kena dari akademi. Iya, sabar ya Bapak. Ini Ibu Ike memberikan tanggapan. Ya, yang disampaikan oleh Bapak Iwan tadi, mohon Ibu ulang kembali yang slide yang kebutuhan dasar tadi. Ya, mungkin tambahan sedikit yang disampaikan oleh Ibu Suryati Habib tadi, bahwa menurut kami ini si Amir ini kan dia sering meminta-minta makanan. Yang pertama mungkin kebutuhan dasar yang belum tercukupi oleh anak ini, mungkin yang bertahan hidup. Mungkin orang tuanya tidak mencukupi tadi atau tidak makan ya sebelum pergi sekolah. Kemudian menurut saya itu yang kedua kebutuhan penguasaan. Kenapa sebagai penguasaan? Saya memandang dari kasus ini, Amir ini seolah-olah semena-mena terhadap dirinya, seolah-olah dia itu saya yang paling paling hebat di sini. Jadi tidak ada yang bisa melawan saya. Atau mungkin mereka juga kebutuhan kasih sayang juga mungkin belum terpenuhi di sana. Kenapa? Mungkin dari segi itu dia ingin mencari perhatian mungkin kepada teman-temannya. Itu tambahan dari saya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ike. Mungkin masih ada tanggapan dari Bapak ada siapa? Bapak Dasriwal? Ya, terima kasih Bapak Dasriwal. Boleh tanggapannya? Terima kasih buat yang diberikan kepada saya. Menurut saya di sini kasus yang dialami oleh Amir di kelas 4, menurut saya di sini kebutuhan dasar yang diperlukan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Ya, bisa saja. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya? Mungkin kesenangan bisa juga kebutuhannya yang ingin Coba pakai mikrofonnya dulu, Bu. Ya, boleh ditambahkan lagi. Tambah sedikit lagi Bu, mungkin kebutuhan yang dipenuhi, yang belum dipenuhi oleh Amir
dia menganggap sering meminta makanan kepada teman-temannya itu suatu kesenangan bagi dia untuk mencari perhatian tadi. Mungkin itu saja tambahannya Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas tanggapannya. Berarti kita sudah paham tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Dari kasus yang telah kami tampilkan, dapat kita lihat seperti yang telah dijawab oleh Bapak dan Ibu tadi. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, terima kasih banyak. Jadi di sini, di kasus ini semuanya jawaban kita sudah terarah. Di mana kebutuhan yang diperlukan Amir yang pertama memang kebutuhan bertahan hidupnya. Kenapa? Bisa jadi Amir ini lapar karena tidak membawa bekal dari rumah. Jadi itu kebutuhan bertahan hidupnya. Dia mencoba mengambil nasi atau makanan dari temannya. Yang kedua, kasih sayang. Bisa jadi Amir ini membutuhkan kasih sayang di mana teman Amir dengan dia melakukan tindakan seperti itu, dia akan dapat perhatian. Yang ketiga, penguasaan. Amir merasa hebat karena teman-temannya menjadi takut. Diambilnya nasi temannya, dia seolah-olah menjadi pemberani sewaktu itu. Yang keempat, kebebasan. Amir merasa bosan. Bisa jadi Amir ini bawa nasi, cuma bekalnya itu saja. Jadi dia merasa bosan dengan bekal itu saja, maka dia melakukan sebuah tindakan yang kurang baik. Kesenangan lagi, Amir ini iseng katanya mengganggu temannya. Jadi contoh kasus tadi bisa semuanya terlihat di sana. Kebutuhan manusia yang 5 tadi terlihat dari kasus Amir tadi. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sekarang kita masuk motivasi perilaku manusia, di mana di sini ada 2 motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, juga untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Bapak Ibu semuanya, kita semua di sini menjadi seorang pendidik mungkin tidak hanya sehari 2 hari, bahkan sudah ada yang berbelas-belasan tahun. Mungkin selama ini kita melakukan sesuatu yang menurut di sini kita melakukan atau memberikan hukuman kepada anak-anak kita apabila anak-anak kita terlambat ke sekolah, tidak membuat PR atau yang lainnya. Di sini kami sedikit berbagi apa itu hukuman dan apa juga konsekuensi dan restitusi. Di mana kita ketahui hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba saja. Sebagai contoh, misalnya di kelas saya sendiri ada misalnya satu orang siswa yang tidak buat PR, langsung saya mencat. Kenapa kamu tidak buat PR, Amir? Langsung dia jawab, lupa Bu. Langsung saya memberikan, silakan kamu tulis 10 halaman sampai selesai. Kalau tidak selesai jangan ikut belajar. Itu yang saya lakukan sebelumnya. Berarti itu termasuk hukuman yang kita berikan kepada anak kita yang dibilang melanggar, mungkin tidak, mungkin banyak dari kita lagi. Kemudian apa lagi hukuman? Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dia tidak mengerti. Ini ada apa? Kenapa saya begini? Terus apa yang akan terjadi? Hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Itu yang hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi bagaimana pula? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di
restitusi dari masalahnya sendiri. Dan alhamdulillah kami sudah mencobakan yang restitusi ini dalam menyelesaikan masalah siswa kemarin, kebetulan di kelas sendiri. Jadi begitu nyaman, begitu berkesan kalau kita menyelesaikan masalah anak dengan menggunakan restitusi. Bagaimana nanti caranya? Mungkin kami sedikit berbagi di sini. Masuk kita yang bagian 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kita. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. 5 posisi guru ini kita sering melakukan yang nomor berapa kira-kira? Penghukum. Iya, langsung kita jawab jujur. Diri kami pun sendiri mungkin ya Bu. Kami menjawab dulu, kami selalu penghukum. Kenapa? Sedikit-dikit murid salah, sedikit-dikit murid salah. Yang benar selalu kita. Jadi selama ini kita resapi, kita hayati. Kenapa kita selalu menyalahkan murid? Apa gunanya kita guru kalau bukan kita untuk mendidik? Jadi sedikit kami juga mau berbagi. Ada video yang bisa kita tonton. Mungkin video ini bisa nanti 5 posisi kontrol ini boleh kita ingat. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 5 posisi kontrol ini kita kaitkan dengan video yang pertama ini nanti. Kami mau Bapak Ibu lihat videonya sebentar saja dan bisa kita masukkan posisi kontrol mana kita saat video ini. Mari kita menonton. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Dan dari video yang kita lihat tadi, menurut Bapak Ibu semuanya, di posisi kontrol mana guru dalam video tadi? Wow, sudah menjawab semuanya penghukum. Ada yang lain jawabannya selain penghukum? Kenapa Bapak Ibu bisa menjawab posisi guru tadi sebagai penghukum? Karena boleh pakai ini? Terima kasih Bu Mira. Iya. Jadi pada video yang kita simak tadi, saya mengambil kesimpulan yaitu posisi gurunya adalah sebagai penghukum. Kenapa saya mengambil seperti itu? Karena dari nada bicaranya, gurunya cenderung nadanya tinggi, kemudian agak membentak, kemudian di situ kita lihat siswanya itu agak ketakutan. Jadi merasa tidak nyaman Bu, begitu saya pikir. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yesi. Mungkin jawaban yang lain ada yang beda? Ya, coba Ibu Yosef. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Mungkin ada juga sebagai manajer di sana. Kenapa disebut manajer? Karena kan pengendali semuanya, dia pengontrol ibaratnya gurunya tadi. Dia mengendalikan, belum sempat muridnya memberi alasan atau apa, dia langsung memberi hukuman. Belum bertanya apa alasan muridnya, karena kan kebiasaan manajer seperti itu, melihat bawahannya salah langsung dikasih hukuman. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Yosa. Ada tambahan Bu? Ya, silakan Bu Ike. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya sama juga dengan pendapat Bu Yesi tadi, yaitu sebagai penghukum. Kenapa? Tadi Bu gurunya bilang sekarang kamu duduk, kemudian tulis dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mungkin itu kata-kata dari Bu gurunya yang menghukum si anak yang terlambat tadi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Mungkin dihapus dulu untuk kita yang semangat pada siang hari ini. Ya, setelah kita lihat tadi, memang di sini dari video tadi bisa kita lihat posisi kontrol guru yang di video yang pertama tadi adalah penghukum. Kenapa penghukum? Tadi di situ ada kata-katanya, sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu mungkin yang selalu kita lakukan pada anak didik kita sebelumnya. Mudah-mudahan nanti tidak kita lakukan lagi. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu biasanya kita gunakan kata-kata itu kepada murid kita. Nanti posisi kita sewaktu itu adalah sebagai penghukum. Ini ada pula video yang kedua, video pendek lagi. Mari kita saksikan video pendek yang kedua. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu gak kerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Dan itu video kita yang kedua. Kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya, di posisi kontrol mana kita pada waktu itu? Ya, coba Bu Yasa, di posisi mana Bu Yasa? Membuat rasa bersalah. Kenapa Bu Yasa mengatakan pembuat rasa bersalah? Karena gurunya membahas-bahas tentang orang tua, terus juga mengungkit-ungkit kesalahan anaknya gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Yasa. Ada yang lain yang beda? Ada yang lain? Atau kita sudah ngantuk karena sudah siang? Sedikit lagi. Jadi di sini dari video yang kedua tadi, betul sekali yang dikatakan Ibu Yosa tadi. Posisi kontrol kita pada saat itu yaitu membuat merasa bersalah. Kamu tidak mengerjakan tugas ya? Kamu mau menjadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Dengan kata-kata itu yang kita lontarkan selalu ke murid, dia akan merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Jadi mudah-mudahan kita tidak melakukan posisi kontrol yang kedua ini lagi. Kita lanjut. Nih ada lagi satu video. Mari kita tebak pula posisi kontrol mana pula kita hari ini. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Ya, dari video yang tadi, kira-kira posisi kontrol kita di mana? Teman. Iya. Oh, semuanya serentak menjawab sebagai teman. Jelas di situ
Lain kali tepat waktu ya maksudnya. Tes dulu dong. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Itu bisa kita lihat langsung. Kita lanjutkan. Ada lagi satu video di mana video ini bisa kita lihat pula di posisi kontrol mana pula kita hari ini. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh. Itu berolahraga kira-kira. Ya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Nah, video pendek tadi ini khusus untuk berolahraga ini. Kira-kira posisi kontrol mana kita pada saat itu? Oh, lupa 5 macam posisi kontrol guru. Yang pertama tadi sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira yang video tadi di posisi mana kita? Iya, pemantau. Di situ dapat kita lihat kenapa kita mengatakan posisi pemantau. Tadi ada kalimat bapaknya di situ. Apa kata bapaknya? Bapak catat kamu ya, sudah 3 kali loh tidak ikut olahraga bulan ini. Berarti dia memantau. Melakukan pantau sama jawab sama dengan kita di kelas. Udah berapa kali tidak UPR? Udah ibu catat ya. Sudah berapa kali terlambat? Ibu catat ya. Itu berarti kita sebagai pemantau. Yang video satu lagi. Banyak video hari ini tapi tidak apa-apa. Ini banyak sekali ilmu yang bisa kita lihat di sini. Ini video kita yang terakhirnya. Nih. Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore dari ibu jaga warung, gak sempat ngumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai di malam-malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, coba deh Bu, terima kasih Bu. Dah, video ini sedikit lebih panjang dari yang tadi. Kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya di posisi kontrol mana kita hari ini di video tadi? Kenapa manajer Ibu Yesi? Kenapa? Coba. Gurunya nggak marah-marah. Ya, ibu gurunya tak marah-marah. Apa lagi? Adanya? Memberikan solusi. Ya, memberikan solusi kepada murid dengan masalah yang dihadapinya. Komunikasi yang positif antara guru dengan murid. Ya, komunikasi yang positif antara guru dan murid. Jadi, menurut kita semua ada 5 posisi kontrol yang harus yang sudah kita ketahui. Posisi kontrol mana yang baik daripada yang baik tadi yang harus kita terapkan dan kita tingkatkan di sekolah kita. Mana yang akan kita tempatkan? Mungkin tergantung situasi dan kondisinya. Silakan Dike jawab. Terima kasih Bu Mirna. Menurut saya yang posisi kontrol yang kelima ini semuanya mungkin ada baik, semua tergantung situasi dan kondisi terhadap masalah yang dihadapi. Tapi mungkin yang paling bagus ya kita harus berada di posisi kontrol sebagai manajer. Tapi itu tergantung situasi dan kondisinya Bapak Ibu. Mungkin itu pendapat dari saya. Ya, terima kasih Bu Ike. Mungkin tanggapan yang lainnya kira-kira di posisi kontrol mana kita yang paling tepatnya? Boleh Bu Yesi? Ya baik Bu Mira. Jadi semua posisi kontrol ini saya pikir adalah sangat baik semuanya. Tergantung bagaimana seperti yang dibilang oleh Bu Ike tadi, itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi yang terbaik kalau menurut saya memang manajer. Karena di situ terjalinnya kolaborasi dan hubungan positif antara guru dengan siswanya
bergaul dengan muridnya. Sedangkan kalau posisi penghukum ini harus juga kita terapkan, karena kalau kita tidak menerapkannya maka anak akan cenderung semena-mena dan tidak punya aturan. Kemudian lagi kalau posisi sebagai teman juga sebaiknya juga kita lakukan, karena itu membuat kita semakin akrab dengan murid kita. Tapi kelemahannya adalah mereka menganggap kita sebagai teman, berarti senantiasa bersenda gurau. Kemudian kalau menurut saya memang yang terbaik itu adalah manajer, sesuai dengan kata Bike tadi, tergantung pula dengan situasi dan kondisinya. Begitu Bu Mira, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling bagusnya memang posisi kontrol sebagai manajer, tapi tergantung situasi dan kondisinya. Ya kan Bapak dan Riwan? Iya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sampai posisi kontrol ini, ada enggak Bapak Ibu yang mau bertanya atau kita bisa lanjut? Berarti semuanya sampai posisi kontrol sudah paham kita. Terima kasih. Dan terima kasih juga atas tanggapannya dari ibu hebat semuanya yang sudah memberikan tanggapan pada kesempatan hari ini. Sekarang kita masuk keyakinan kelas. Pertanyaan yang muncul, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena apa? Keyakinan kelas yaitu sebuah pernyataan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan untuk memotivasi dan menggerakkan warga kelas sehingga tercipta budaya positif. Mungkin seperti yang telah kita laksanakan di tahun ajaran baru, di setiap kelas kita sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Jadi di sini bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Kita sudah mulai pahami sedikit bagaimana caranya. Yang pertama, kata-katanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kami juga sudah sangat tahu bahwa kita di sini sudah membuat keyakinan kelas. Nih, salah satu contoh dari guru kelas 6 kemarin yang membuat keyakinan kelas di sekolahnya kita. Nih, masuk kita segitiga restitusi. Segitiga restitusi, di mana di sini yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana tahapan segitiga restitusi ini? Pertama, kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Yang ketiga, baru kita validasi tindakan yang salah. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya anak itu melakukan kesalahan, kita berikan dulu dia merasa nyaman. Contoh apa kata kita? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kalau itu kalimat yang kita keluarkan terlebih dahulu kepada anak, sebelum kita menanyakan apa kesalahan-kesalahannya, kami yakin anak itu akan mencurahkan apa yang sedang mereka alami. Jadi ini adalah menstabilkan identitas. Kalau kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu, insya Allah anak-anak itu akan mudah kita bawa dan akan mudah mencari solusi apa masalah yang sedang mereka hadapi. Yang
Di mana? Apa kata-kata kita untuk validasi tindakan yang salah tadi? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh tadi, misalnya anak kita terlambat, jangan langsung kita vonis, apa kamu terlambat? Panjang cerita kita, tapi kita berikan dulu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Langsung dia akan jawab jujur. Cobalah nanti, karena kami sudah cobakan, alhamdulillah berhasil. Insya Allah nanti akan kita terapkan. Apalagi contoh kata-kata kita? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kalau kita lakukan ini, anak akan sudah merasa nyaman terlebih dahulu kepada kita dalam menyelesaikan masalahnya. Tidak ada lagi nanti anak yang berusaha menyembunyikan kebohongannya. Tidak ada lagi anak yang akan melakukan hal yang tidak baik karena dia tahu bahwa ibu ini nyaman tempat dia berbagi. Lanjut kita tanyakan lagi apa saja keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas tadi. Contohnya pas dia terlambat tadi, kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau di dalam kelas kita ini, dia pasti akan menjawab tidak datang tepat waktu. Jadi dia akan berpikir, oh iya, besok saya akan berusaha tepat waktu. Besok saya bagaimana caranya? Saya tidak bangun lambat lagi. Bagaimana saya supaya tidak terlambat bangun? Tidak menonton HP sampai larut malam atau menonton TV. Pakai alasannya nanti yang dia jawab kepada kita. Lanjut, ini sudah kami praktekkan segitiga restitusi di kemarin, di mana ada kasus khususnya di kelas 5. Lanjut. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin pada hari ini sampai materi kita di penghujung, kami mungkin sebagai CGP Angkatan 11 memberikan atau membuka, ada nggak Bapak Ibu yang masih mau bertanya dengan sedikit materi atau sedikit ilmu yang telah kami bagikan ini, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau boleh Ibu Kepala Sekolah kita memberikan kesimpulan dari penampilan kami hari ini kepada Ibu, kami persilahkan. Tepuk tangan dulu Ibu Kepala Sekolah kita. Yang Ibu Kepala Sekolah kita Ibu hebat, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada kami. Mungkin di sini kami sedikit ingin menanyakan mengenai budaya positif yang telah Ibu sampaikan tadi. Menurut Ibu, bagaimana kiat kita sebagai Bapak dan Ibu, sebagai guru, untuk menanamkan budaya positif itu pada anak-anak kita, sehingga nanti pembelajaran lebih kondusif lagi di dalam kelas maupun di sekolah kita ini. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Ike yang telah memberikan pertanyaan kepada kita semua. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang bisa menanggapi atau memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu Ike. Di sini kita sudah melihat Ibu Esi yang bisa mungkin menambahkan. Kepada Ibu Esi kita persilahkan karena kita dari tadi sudah saling berbagi. Ya, terima kasih Bu Mira. Jadi pertanyaan Wiki tadi yaitu tentang bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, begitu ya Bu ya? Jadi cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita memberikan contoh-contoh terbaik kepada siswa kita. Apa contohnya? Misalnya budaya 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun. Jadi kita praktekkan di sekolah kita, guru selalu memberikan senyuman kepada teman. Kemudian anak akan melihat, oh berarti anak itu akan berpikir, ternyata ibu saja dia melakukan kriteria 5S ini. Begitu juga dengan senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun. Kemudian dari segi budaya positif
positif yang lain, berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang positif seperti yang telah Ibu Mira jelaskan tadi, yaitu mengenai keyakinan kelas. Misalnya ada siswa kita atau murid kita yang membuang sampah, maka kita ucapkan bukan dengan kata jangan buang sampah, tapi kita ucapkan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian selain memberikan contoh, kita juga membudayakan perilaku yang positif yang lain. Misalnya ada sampah yang berserakan, kita langsung memungutnya. Jadi tidak kita tunggu dulu anak kita yang mengambilnya, tapi kita spontan untuk mengambilnya. Kalau ada siswa kita yang melihat, maka akan tertanam di diri mereka, ibu saja mau mengambil sampah, apalagi kita. Jadi dengan contoh-contoh tersebut, maka budaya positif yang ada di sekolah kita akan semakin berkembang dengan baik. Begitu juga dengan mengucapkan tutur kata yang sopan di dalam kelas. Kita membiasakan murid kita, menegur murid kita dengan kata-kata yang sopan. Jadi kita hindari seperti yang tadi, posisi penghukum tadi. Maka kita akan berusaha untuk sebagai manajer dan sebagai teman. Karena sebagai teman ini tidak menjatuhkan harga diri kita, tapi akan semakin mendekatkan diri kita dengan siswa kita tersebut. Demikian Bu Mira. Terima kasih Bu Esi yang telah begitu sempurna menjawab pertanyaan dari Ibu Ike, di mana kami dapat menyimpulkan bahwa penerapan budaya positif di sekolah dimulai dari gurunya masing-masing. Jadi seperti yang telah disampaikan Bu Esi, kalau kita sebagai guru kita mulai, berarti anak-anak kita akan mencontoh nanti ke kita. Mungkin itu aja dari kami. Apa masih ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu hebat yang lainnya? Kalau tidak ada, kami sebagai pemateri hari ini mengucapkan terima kasih. Mungkin kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Mirnawati. Kita ucapkan dengan penyampaian materi yang sudah jelas tadi, seperti contoh juga yang sudah dipaparkan di depan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita terapkan nanti di lingkungan sekolah kita ini. Baiklah, karena juga sudah di penghujung waktu, saya sebagai moderator banyak maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup acara siang ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.